Pada suatu sore di awal tahun 1980-an, Komar pertama kali datang ke Terminal Cicahem. Saat itu terminal dikenal masih sangat rawan. Banyak copet yang berkeliaran di dalam bus. Bahkan pedagang kecil sering dirampok. Dan sopir angkot tak jarang sering kena palak preman-preman liar. Kala itu, Komar sering menyaksikan dengan mata kepala sendiri melihat seorang pedagang sayur yang sudah cukup tua dipukul oleh 3 preman hanya karena menolak memberi uang keamanan. Darah mudanya mendidih. Komar maju melawan dengan niat membantu meski sendirian. Dengan tubuhnya yang tegap dan berani nekat, Komar berhasil membuat ketiga preman itu kabur. Sejak dari kejadian itu, orang-orang terminal mulai memperhatikan sosok Komar. Hari-hari berikutnya, Komar sering nongkrong di terminal. Namanya mulai dikenal pedagang, sopir angkot, dan tukang ojek. Perlahan, ia menjadi pelindung mereka. Awalnya Komar tidak meminta apa-apa. Tapi semakin lama, perannya makin besar. Orang mulai memberi uang rokok sekadar tanda terima kasih. Dari sana, Komar mulai sadar menjaga terminal bisa jadi mata pencaharian. Lama-kelamaan, Komar membentuk aturan sendiri. Copet yang beraksi akan ia hajar habis-habisan. Preman liar yang datang memalak akan diusir. Tapi setiap bus, angkot, dan pedagang yang aman di bawah wilayahnya wajib menyetor sedikit uang keamanan untuk diolah. Masyarakat terminal menerima aturan itu. Meski tetap keras, Komar dianggap preman baik. Ia memang menarik setoran, tapi ia juga benar-benar menjaga keamanan. Tidak ada rampok yang berani main di Terminal Cicahem selama Komar berkuasa. Nama Komar semakin besar. Fisiknya besar, berotot, dengan rambut gondrong dan wajah penuh bekas luka perkelahian. Ia selalu berpakaian apa adanya, memakai kaos oblong serta rompi, dan memakai celana jeans robek selutut. Tapi karisma dan wibawanya membuat semua orang segan. Sopir angkot menurut padanya. Pedagang kecil merasa aman. Bahkan polisi pun, kalau masuk terminal, sering lebih memilih diam daripada harus ribut dengan Komar. Komar bukanlah orang kejam. Ia sering membantu pedagang yang kesulitan. Jika ada rampok beraksi, ia sendiri yang turun tangan. Tapi tetap saja, ia keras dan tidak segan menggunakan kekerasan jika aturan terminal dilanggar. Pada suatu sore, sekitar pukul 5, sebuah bus malam trayek Kramat Jati Bandung masuk ke terminal. Sopirnya bernama Samsul. Samsul berusia sekitar 35 tahun. Tubuhnya tegap tinggi, wajahnya cukup keras, sorot matanya tajam. Orang-orang hanya tahu ia sopir bus, tapi masa lalunya kelam. Si Samsul ini dulunya pernah menjadi eksekutor peterus penembak misterius di era 1980-an yang ditugaskan negara membasmi preman. Ia sudah lama meninggalkan dunia itu. Kini hanya ingin hidup tenang sebagai sopir. Namun kebiasaan keras, ketahanan fisik, dan naluri membunuhnya masih melekat. Kala itu, bus yang dikemudikan si Samsul berhenti sembarangan. Ia tidak sengaja menurunkan penumpang di jalur yang salah. Komar melihat itu. Seperti biasa, ia menegur dengan nada yang keras. "Hei, sopir. Jangan turunin penumpang di situ. Macet semua nanti." Komar sebenarnya tidak bermaksud memak. Tapi nada suaranya terdengar seperti mengatur dan menekan. Samsul yang lelah seharian menyetir, salah paham. Ia mengira Komar mau cari ribut atau minta setoran. Samsul pun menyalakan rokok, turun dari bus, lalu menjawab dingin. "Jangan atur-atur saya, Bang. Saya tahu aturan. Jangan sok jadi bos di sini." Kalimat itu membuat suasana tegang. Komar yang mendengar ucapan itu langsung tersinggung.